Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudaraku rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dirasa atau tanpa dirasa, disadari atau tidak disadari, waktu begitu cepat. Beberapa hari lagi bergantian tahun, dari tahun 2023 menuju tahun 2024. Waktu bergerak gesit mengantarkan kita ke tempat terakhir kelak, yakni akhirat. Di penghujung tahun 2023 ini, kita harus kembali berhitung, muhasabah, berhitung tentang apa yang sudah, tengah, dan belum kita kerjakan. Kita timbang mana dari perbuatan-perbuatan yang sudah kita kerjakan dalam kurun sekian waktu. Apakah lebih banyak amal ibadah dan amal saleh kita, atau sebaliknya, lebih banyak keburukan dan kemaksiatan yang kita lakukan? Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasihati supaya menaati kebenaran, dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Saudara yang berbahagia, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu kecuali itu menunjukkan betapa penting waktu sebagai modal utama untuk mendulang kebaikan, mendulang rahmat dan ridho, serta terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, asihatun wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran dalam memaksimalkan waktu agar kita tidak menjadi hamba yang merugi. Pertama, siapa yang sanggup menggunakan modal berupa kesehatan dan waktu luang dengan cermat dan cerdas, dia akan menjadi insan yang beruntung. Siapa yang menyanyiakan
ia bakal meraih kerugian dan merasakan penyesalan yang mendalam di kemudian hari. Mari kita bayangkan betapa ruginya seorang hamba yang mengisi kehidupannya dengan kesia-siaan, tanpa menghargai waktu. Jika kita diberi jatah umur, katakanlah selama 60 tahun, lalu kita gunakan 8 jam diantaranya untuk istirahat atau tidur, berarti kita telah mengisi waktu untuk tidur selama 20 tahun atau sepertiga umur kita. Dalam kaitan ini seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, aku tidak pernah menyesali sesuatu dengan penyesalan yang sangat kecuali saat menyesali hari-hariku yang terbenam mataharinya dan berkurang ajalku karenanya. Namun aku tidak menambah amalku di hari itu. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW ini mengajak kita untuk menggunakan nikmat sehat dan waktu luang sebagai ladang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ketaatan sebelum kedua nikmat ini berlalu dari kehidupan kita. Sebagaimana Ibnu Qayyim berkata, membuang-buang waktu itu lebih dahsyat dampaknya daripada kematian. Karena membuang-buang waktu dapat memutuskan dirimu dari Allah serta hari akhir. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penghuninya. Yang ketiga, tidak sedikit di antara umat manusia, boleh jadi diri kita termasuk di dalamnya, yang tidak menghargai kesehatan dan waktu luang, sehingga keduanya disia-siakan dengan hal-hal yang nihil manfaatnya, merusak kesehatan jasmani dan rohani. Sementara ajaran Islam yang begitu mulia datang untuk mengajak pemeluknya supaya menghargai waktu dan menjaga kesehatan. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri memberi nasihatnya kepada kita, wahai manusia, sesungguhnya engkau adalah hari-harimu. Jika hari-harimu telah berlalu pula sebagian yang ada pada dirimu. Saudaraku yang berbahagia, hikmah yang keempat, dunia adalah ladang bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bercocok tanam berupa amal soleh sebagai bekal di akhirat. Sudah sepatutnya jika kita gunakan nikmat yang begitu besar dari Allah yang diberikan kepada kita untuk selalu bertakwa dan taat, tunduk patuh kepadanya. Mufaddal bin Yunus bertanya kepada Muhammad bin Nazar yang tampaknya dalam keadaan sedih, apa yang terjadi padamu? Dia berkata, telah berlalu 1 malam dari umurku dan aku tidak melakukan sesuatu amalan pada malam itu. Dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hikmah yang kelima, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya menggunakan nikmat-nikmat yang ada sebagai sarana berbuat kebaikan dan kemuliaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkata dengan seorang pemuda untuk menyampaikan nasihat penting selagi masih hidup di dunia. Nasihat penting itu diingat dan menjadi motivasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang, igtanim khamsan qabla khamsin. Dari Amru bin Maimun bin Mahram, Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang pemuda, jagalah 5 hal sebelum 5 hal. Sababaka qabla harobika. Mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla sakobika.
sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, waktu lu kayamu sebelum datang kefakiran. Wa faragaka qabla sakrika, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, waktu hidupmu sebelum datang kematian. Saudaraku yang berbahagia, beberapa hari lagi kita akan menghadapi tahun pergantian tahun. Spirit apa yang harus kita lakukan? Tentu spirit menghadapi tahun baru 2024 seharusnya kita tidak gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, yang sia-sia, seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sayangnya umat Islam yang melakukan, seperti pesta kembang api, pesta trompet di mana-mana. Padahal jauh lebih penting dari semua itu adalah tumbuhnya semangat baru untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah dan kebaikan. Sebab orang muslim sejatinya adalah orang yang hari-harinya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu sarron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia terlaknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudara yang berbahagia, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak membiarkan kita berada dalam kelalaian dan kerugian. Sebaliknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wa usolli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlul wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis shalah wassalam ala nabil karim. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh wasuyufal mukhtalifa wasadaida wal mihan
ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.